Shalom Indonesia, salam Nusantara. Senang bertemu kembali dengan bapak-bapak, ibu-ibu, kongba, opa, oma, kakek, nenek, papu, beli, bapak tua, bapak muda, inang tua, inang muda, mang buru, nang buru. Wah, tulang. Itu juga itu tuh. Ya, abang, akang, lai itu, kakak-kakak semua juga senang sekali bertemu. Betul, ini aku senang sekali. Adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya membaca buku, tapi saya lupa bukunya ini apa ya. Tapi saya mau baca, katanya begini. 10% kita berhasil karena intelijen kita. Jadi karena kecerdasan kita. 15% karena ini keahlian atau kemahiran yang kita miliki. 25% karena kebiasaan, habit yang baik. 50% itu karena berpikir positif dan merenungkan firman Allah. Sebagaimana Yosua 1 ayat 8. Ya. Nah, tema firman Allah pada pagi ini adalah saya berikan judul manis dan pahitnya kehidupan. Ini kita masih tetap belajar dari kitab Rut ya. Ini saya mau mengupas masih tentang Naomi ya. Nanti tentang Rut ya. Ini Naomi dulu. Ini Naomi ini adalah orang yang spesial, orang yang bertanggung jawab. Sekalipun Tuhan sedang memukul, memberikan badai ke dalam hidupnya, tapi dia ingat masih kepada Tuhan, dia masih sadar akan kebesaran Tuhan. Puji nama Tuhan. Dikatakan oleh firman Allah dalam Rut 1 ayat 21. Saya bacakan. Dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan mengulangkan aku. Mengapa kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ya. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana Ruth menjadi mertua yang baik ya. Sekarang kita melihat kisah hidupnya yang dia setelah dia sadar dia pulang kembali ke asalnya. Tetapi ketika dia sampai kepada kampung halamannya di Bethlehem Yuda, orang mengatakan Naomi. Naomi itu artinya nikmat, manis, indah, dan lain sebagainya. Yang kata-kata yang indah lah. Ya. Lalu dia nggak sanggup menerima namanya itu, nggak sanggup, karena dia sedang mengalami sebuah masa yang sangat luar biasa. Jadi manis dan pahitnya kehidupan itu bergantung kepada Anda sendiri. Jadi manis kehidupan, ini tema kita adalah manis dan pahitnya kehidupan. Jadi manis dan pahitnya kehidupan itu bergantung kepada Anda. Nah, kita belajar dari Naomi. Alkitab pertama berkata bahwa dia pergi meninggalkan, dia mengalami pahitnya kehidupan itu karena dia meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti, tempat sesuatu yang indah, tempat sesuatu yang baik. Tetapi Naomi dan keluarganya, Elimelek dan Naomi pergi, Mahlon dan Kilion pergi ke Moab. Jadi mereka pergi dengan tangan yang penuh. Ya, artinya mereka punya idealisme, mereka punya cita-cita bahwa nantinya mereka di Moab akan mendirikan usaha ini dan itu. Tetapi pada kenyataan bahwa mereka tidak mengalami manisnya semanis bayang-bayang mereka. Ternyata antara kenyataan dan mimpi sangat jauh berbeda. Ya, sangat jauh berbeda. Makanya Naomi katakan, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku pulang. Dapatkah Allah memperbaiki situasi dan kondisi yang seperti ini? Dapat. Mari kita lihat. Nah,
kita katakan bahwa Naomi dan keluarganya meninggalkan Bethlehem. Dan akibatnya kita bisa melihat bahwa Elimelek suaminya, Malon dan Kilion, meninggal dunia di tanah Moab. Aduh, sedih ya. Ya, tapi itu menjadi sebuah pembelajaran sebenarnya yang sangat berharga bagi Naomi. Jadi Naomi telah menerima pengalaman yang sangat luar biasa bersama dengan Tuhan. Dia mengalami masa yang sulit, tetapi dia sadar bahwa hanya Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya. Hanya Tuhan yang harus diutamakan dalam hidupnya. Yang kedua, kata firman Allah bahwa Naomi itu tinggal di Moab. Jadi setelah pergi dari Bethlehem rumah roti, lalu tinggal di Moab. Di Moab dia berusaha bekerja, dan pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa, justru penderitaan. Bahkan ditinggalkan oleh suaminya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, ditinggalkan oleh anak-anaknya, dan ditinggalkan oleh si Orpa yang nggak mau tahan menderita. Istrinya Kilion itu ya. Tapi dia juga punya anak mantu perempuan yang begitu luar biasa. Wah, saya berdoa supaya anak mantu saya nanti seperti karena dua anak laki-laki saya berdoa supaya orang-orang yang seperti Naomi nanti jumpa mereka. Supaya sayang sama mertua. Haleluya. Ya. Aduh, makanya saya bilang sama anak saya, kalau pilih jodoh itu yang takut akan Tuhan ya. Supaya semua berjalan dalam kehendak Tuhan lah. Ya, kalau memang situasi seperti ini sangat sulit mencari mantu idaman. Mantu perempuan idaman. Tapi mereka kan harus menikah. Jadi ya, saya berdoa supaya yang seperti itu, yang takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, yang menyayangi keluarganya, menyayangi saya, menyayangi keluarga, dan menyayangi suaminya terutama, harus ya, supaya hidupnya langgeng. Tapi ini Naomi ini tinggal di Moab. Tadi pagi saya singgung sedikit bahwa ketika bencana datang dan Tuhan mengalahkan bencana bagi Sodom dan Gomora, dan mereka melarikan diri, keluarga Lot melarikan diri, lalu kemudian istrinya tidak tahan sebab mata harta permatanya di sana. Dia melihat karena firman Allah sudah katakan jangan melihat ke belakang, dan dia menjadi tiang garam. Nah, di dalam pengasingan ini Lot dan anak putrinya begitu luar biasa. Luar biasanya apa? Putrinya ini merencanakan ide gila, ide yang tidak masuk akal. Itu sebabnya Moab ini menjadi lambang dunia ini, atau Amon itu juga menjadi lambang dunia ini. Bayangkan ayahnya dibuat mabuk, lalu mereka bersetubuh dengan ayahnya. Saya bangga punya firman Allah yang tidak pernah menutupi pelanggaran dan kesalahan orang. Alkitab menyatakan kalau engkau berdosa, berdosa. Kalau engkau jahat, jahat. Dia tidak pernah mengatakan engkau sudah jahat, engkau dibilang baik. Sudah perilakumu enggak benar, tapi masih engkau mengagung-agungkan dirimu, masih engkau menganggap engkau suci. Tapi kalau Alkitab itu enggak, dia bongkar semua. Walaupun orang bilang kita porno. Tapi saya bangga mempercayai firman Allah. Ya. Jadi Naomi ini, kalau nanti Anda bisa baca itu dalam Kejadian 19 ayat 35 dan 38, bagaimana mereka merencanakan ide gila ini. Aduh. Andai kata mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, saya tidak mau anak mantu saya seperti itu. Ya, saya ingin anak mantu saya seperti seperti Rut itu. Ya, mantap. Ya, jadi puji. Kok jadi ke situ? Ya, puji Tuhan ya. Jadi Naomi tinggal di Moab, dunia ini. Anda memang masih hidup dalam dunia ini, tapi jangan tinggal di situ. Kita hanya sementara, penduduk sementara, kata firman Allah.
Kita memang mampir ngumpe dalam dunia ini, kata orang Jawa. Mampir ngumpe saja. Tapi warga negara kita, kata firman Allah, ada di surga sana. Jadi jangan kita terlena dengan dunia, dengan kekayaan. Nah, kalau kekayaan menjadi barometer Anda berhasil, wah, bahayalah dunia ini. Ada banyak, lihat saja keluarga-keluarga yang banyak uang, cerai. Apalagi kalau suami atau istri suami misalnya yang kaya, istrinya ditindas begitu luar biasa, tidak boleh ke sana, tidak boleh kemari, tidak boleh melakukan apa saja. Atau suaminya yang istrinya yang kaya, suaminya diinjak-injak. Aduh. Kalau Anda mengandalkan kekayaan, mengandalkan dunia ini, Anda tidak akan pernah menghargai siapapun. Kalau tujuan Anda hanya kekayaan, betapa malangnya kehidupan, kata firman Allah. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini, tapi jiwanya binasa? Tidak ada. Tapi saya salut kepada Naomi. Lalu yang kemudian, apa yang dilakukan oleh Naomi? Setelah dia sadar mengalami kepahitan, yang tadinya di Betlehem dia menikmati manisnya sesuai dengan namanya. Makanya dia bilang, dengan tangan penuh aku berangkat ke Moab, tapi dengan tangan kosong aku kembali ke Betlehem. Tapi apakah demikian? Ya, memang awalnya dia kembali dengan tangan kosong. Tapi mari kita lihat. Setelah dia mendengar dari Moab bahwa Betlehem sudah diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau kita lihat di masa Ehud 18 tahun mereka dijajah. Dan kemudian mereka mengalami masa yang sangat sulit, ya. Kemudian memang begitu di masa hakim-hakim itu, kalau hakimnya nggak ada, ya mereka hidup menurut orang Israel menurut keinginannya sendiri. Diberkati, berdosa dihukum, minta berseru kepada Tuhan, diberkati lagi, begitu terus. Baca itu hakim-hakim. Ya, setiap masa-masa seperti Onia 8 tahun dijajah, lalu kemudian 40 tahun aman. Masa Ehud itu 18 tahun, 80 tahun masa aman. Jadi begitu luar biasa Tuhan itu, ya. Tapi yang mau saya katakan bahwa akhirnya ini dia kembali. Dan setelah dia kembali ke Betlehem, Rut 4 ayat 14 sebagai kunci melihat bagaimana pada akhirnya orang yang kembali dari dunia ini dan masuk ke dalam pertobatan yang sesungguhnya. Dan ayat yang ke-14 demikian bunyi firman. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah yang telah menolong Tuhan, terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasuklah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkan perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Jadi karena dia dan Rut dan Naomi itu pulang, dan kita tahu, tapi saya tidak sedang mengupas dia. Di mana engkau bermalam, aku di situ, Allahmu menjadi Allahku, bangsaku menjadi bangsaku. Dan itu sebabnya Rut sangat bertanggung jawab untuk menikahkan menantunya ini. Dia tidak merasa terasing, dia tidak merasa enggak. Tapi betul-betul dia punya tanggung jawab yang begitu luar biasa. Makanya orang bilang, engkau berbahagia, engkau orangnya diberkati, engkau orang yang luar biasa. Coba dia bertahan di Moab, apa yang terjadi? Tak akan ada kisah ini. Tapi karena dia kembali dari Moab menuju kepada Betlehem, rumah roti, rumah yang diberkati oleh Tuhan, rumah yang dilindungi, rumah yang dijaga oleh Tuhan, dan pada akhirnya dia memperoleh yang terbaik dalam hidupnya. Jadi manis dan pahitnya kehidupanmu tergantung kepada Anda. Bagaimana sikap hidupmu dalam mengharungi kehidupan ini. Saya berharap, saya berdoa kepada Tuhan supaya langkah-langkah yang manislah Anda temukan dalam hidupnya. Kalaupun ada rasa pahit, itu hanya sebagai penyedap kehidupan,
bukan untuk mengalami kepahitan. Itu hanya sebagai penyedap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, berkati presiden kami, wakil presiden, para gubernur, para menteri, para pejabat, para gubernur, bupati, wali kota, lurah, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sahabat-sahabat kami, gereja Tuhan diberkati, gereja Pantai Kosta diberkati, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bangga percaya pada Tuhan. Sungguh hati kami mau melekat kepada Tuhan, kami mau taut kepada Tuhan, kami menyerahkan hidup ini kepadamu Tuhan. Dan kami mau berdoa kepada mereka-mereka yang sakit COVID, disembuhkan oleh Tuhan. Ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka. Lalukan kuasa maut dari hidup mereka dalam nama Yesus, disembuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Dia hadir datang kepadamu dan Dia menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau dari segala sakit penyakitmu. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh lepra tahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan mereka-mereka yang punya masalah keuangan, masalah sulitnya kehidupan dan lain sebagainya, kalau engkau orang-orang yang berdampak, jangan pakai jalan-jalan pintas yang banyak dilakukan. Dari kita sudah saksikan dari media betapa nyawa manusia hari-hari ini tidak berarti mertua, anak, keluarga atau teman-teman atau begitu hancur-hancurnya. Tapi saya mau katakan kepada Tuhan masih tetap menjaga kita. Tuhan tetap mengambil kontrol dalam kehidupan orang beriman. Dan tetaplah beriman dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cengkram mereka. Tolong mereka, selesaikan masalah mereka. Supaya mereka tidak keluar dari jalur firman Allah. Tuhan tolong mereka, ekonomi mereka, usaha mereka. Kau mampu membuka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi mereka. Dan kami percaya pertolongan-Mu datang kepada mereka. Karena Engkau berkata, marah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan berdoa, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkan kekuatanmu, sebab aku melihara kamu. Dan kami percaya Tuhan melihara mereka. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami lahir baru. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Tuhan, ubahkan mereka sama seperti Engkau mampu mengubah murid-murid-Mu yang tadinya aras-arasan, yang tadinya tidak sungguh-sungguh, dengan bertemu dengan Engkau di loteng Yerusalem dalam pergumulan. Tuhan mengubah mereka. Engkau juga mengubah, sama seperti Engkau dapat mengubah Saulus menjadi Paulus. Tuhan berkati. Dan mereka-mereka saat ini yang menyerahkan hidupmu, lepaskan mereka dari dosa dan pakai mereka dan gunakan hidup mereka. Hiduplah bersama dengan mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur. Dan bagi Anda yang mau menerima Yesus, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Sekarang kubuka hatiku, masuk dalam hatiku Tuhan. Masuk. Jadi Tuhan menjadi raja, menjadi penguasa dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya percaya, saya sudah mendapat hidup yang kekal dan menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang baru selesai kuliah mereka, sekolah mereka, mencari pekerjaan. Tuhan tolong dengan situasi dan kondisi ini. Mereka tidak menyalahgunakan kehidupan mereka, tapi Tuhan pakai mereka. Tuhan tolong setidak-tidaknya Engkau memberikan kepada mereka kemampuan dalam mengendalikan diri mereka, sehingga mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Biarlah roh kreativitas ada dalam hidup orang-orang muda ini Tuhan. Selalu ada jalan bagi orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih dilakukan dari hidup mereka, melakukan jalan-jalan yang tidak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Yesus kami bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, dan jangan lupa senantiasa untuk berdoa dan baca firman Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, dan berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan memelihara firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Ingat. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan
Ingat lagi, ingat lagi. Apa saja yang kau minta dan doakan, percaya, 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 percaya. Kalau Tuhan memberikan kepada, maka hal itu akan diberikan kepada. Puji nama Tuhan. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, tertawalah dengan orang yang tertawa, supaya imun kita. Saya suka tertawa karena saya ingin memuliakan. Supaya imun kita tetap ya, endorfin. Apa pula itu endorfin? Yang membuat hati ini bersukacita, ya. Saya berdoa biarlah Roh Kudus senantiasa berada bersama dengan kita, pengurapan Allah, baptisan Roh Kudus senantiasa dalam, sehingga setiap kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku, sehingga kita tetap yakin akan pemeliharaan, bahwa pandemi ini akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, diberkatilah bangsaku dan tanah airku Indonesia. Haleluya, haleluya.